Ekspresi bersemangat tanpa sadar melonjak ke mata Xiao Yan saat dia melihat teratai cemerlang yang mengambang di lautan api. Tidak ada lagi yang disebut origin Qi yang tersisa di benua Douqi saat ini. Ini berarti tidak akan ada lagi orang yang bisa menerobos ke kelas Doudi. Hun Tiandi telah memperoleh pil embrio tingkat D. Ini memberinya kesempatan untuk masuk ke kelas Doudi. Satu-satunya harapan Xiao Yan dan pasukan aliansi adalah warisan dewa kuno ini. Hanya ada dua cara tersisa untuk menerobos ke kelas Doudi di benua saat ini. Ini karena hanya pil embrio tingkat D dan warisan dewa kuno yang berisi dua origin Qi yang tersisa di dunia ini. Warisan saya mengharuskan seseorang memiliki hati sekeras batu. Selama ada semangat di hati, seseorang tidak akan hancur. Dewa kuno Toushi memandang Xiao Yan yang bersemangat. Dia tersenyum tipis dan menjentikan jarinya. Teratai api yang cemerlang itu perlahan mendarat. Akhirnya, itu digantung di atas kepala Xiao Yan. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia dengan cepat menenangkan dirinya. Semua gangguan telah dihilangkan dengan tekadnya. Blus-blus. Teratai api memancarkan kilau yang aneh. Setelah itu, perlahan turun dan langsung menembus kulit Xiao Yan dan mendarat di dalam pikirannya. Duas. Tubuh Xiao Yan segera memerah setelah teratai api masuk. Energi tak berujung yang menakutkan yang menyebabkan seseorang terpana menyebar di dalam tubuhnya dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, pembuluh darah di dalam tubuh Xiao Yan telah membengkak. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh meridiannya. Keringat keluar dari pori-pori tubuh Xiao Yan seperti aliran sungai. Tubuhnya juga menyusut berkali-kali dalam sekejap. Tubuhnya yang awalnya kurus telah menjadi seperti monyet tinggal kulit dan tulang. Rasa sakit menutupi wajah Xiao Yan saat keringatnya jatuh seperti air terjun. Rasa sakit yang hebat itu menyebabkan wajahnya menjadi sedikit terdistorsi. Dewa kuno Toushi menyaksikan adegan ini. Ekspresinya tenang. Jika Xiao Yan tidak dapat bertahan melalui tahap awal ini, menerima warisan lainnya adalah lelucon. Tubuh Xiao Yan menyusut liar di dalam lautan api. Kedua matanya tiba-tiba terbuka saat ini. Matanya meledak menjadi sekelompok kabut berdarah. Blar! Kedua matanya pecah. Segera setelah itu, ledakan dipancarkan dari seluruh tubuh Xiao Yan. Selanjutnya, tubuhnya langsung meledak karena kekuatan yang mengerikan dari warisan. Dewa kuno Toushi mengernyitkan alisnya sedikit saat melihat ini. Sekaranglah saat warisan diturunkan. Namun, jika Xiao Yan tidak dapat melakukan apa yang dia katakan, warisan tidak hanya akan gagal tetapi tubuh fisik dan jiwa Xiao Yan juga akan menderita luka yang sangat serius. Apakah saya gagal? Jiwa Xiao Yan melihat serambi darah yang menyebar. Dia bisa merasakan perasaan lemah menyebar dari dalam jiwanya. Perasaan itu memberinya dorongan untuk jatuh dan tertidur lelap. Namun, dorongan ini baru saja muncul saat Xiao Yan tiba-tiba terbangun. Dia sadar bahwa dia saat ini berada pada tahap yang sangat berbahaya. Jika dia hanya tertidur, bahkan jiwanya secara bertahap akan tersebar di dunia. Tubuh fisik saya terlalu lemah. Saya tidak dapat menahan kekuatan warisan ini. Namun, sekarang tubuh fisik saya hancur, bagaimana saya bisa menyerap energi? Jiwa Xiao Yan diaglomerasi menjadi gugus cahaya transparan. Dia saat ini dalam posisi yang sulit. Tanpa tubuh fisik, dia tidak dapat menyerap energi warisan. Namun, memurnikan tubuh fisik membutuhkan banyak langkah rumit. Di mana dia akan menemukan waktu untuk memurnikan tubuh fisik sekarang? Hati seperti batu. Selama ada semangat di hati, seseorang tidak akan hancur. Gugus cahaya jiwa berkedip-kedip dengan liar. Pada saat kritis ini, bagaimanapun, hati Xiao Yan yang agak cemas mulai tenang. Pikirannya mengingat kata-kata yang telah disebutkan oleh Dewa kuno Toushi dan sampai pada pemahaman. Gugus cahaya jiwa yang telah dia ubah tiba-tiba berkedip-kedip dengan intens saat hatinya mulai memahami. Ada cahaya cemerlang yang keluar dari dalam jiwanya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seorang akan menemukan bahwa ternyata itu adalah biji api teratai. Setelah cahaya cemerlang ini keluar, kabut darah yang semula tersebar tiba-tiba mulai menyusut dengan cara yang aneh.
Setelah itu, pemandangan misterius muncul. Seseorang bisa melihat kabut darah berkumpul dengan cepat dan menyelimuti di sekitar gugus cahaya jiwa. Dalam waktu singkat, itu sekali lagi membentuk tubuh fisik yang hidup. Xiao Yan bersukacita di dalam hatinya setelah tubuh fisik terbentuk. Dia bisa merasakan bahwa tubuh fisik yang dia bentuk kali ini sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Penciptaan di tengah kehancuran. Terus menciptakan tubuh fisik baru untuk beradaptasi dengan kekuatan warisan. Mata Xiao Yan berkedip. Ekspresi bersemangat samar-samar melintas di antara alisnya. Namun, kegembiraan ini tidak berlanjut lama sebelum teratai api sekali lagi memancarkan kekuatan yang menakutkan, yang dapat menyebabkan seluruh dunia bergetar. Luar. Tubuh fisik Xiao Yan yang baru saja terbentuk sekali lagi meledak menjadi kabut berdarah di bawah serangan energi liar ini. Kali ini, bahkan jiwanya sendiri merasakan sakit yang luar biasa. Hati yang kokoh seperti batu dan tidak akan hancur. Xiao Yan tidak panik setelah memahami situasi di hatinya. Dia memfokuskan pikirannya dan tidak membiarkan gangguan apapun muncul. Kabut darah yang meledak sekali lagi berkumpul saat pikiran dan jiwa Xiao Yan tetap fokus. Dalam sekejap mata, itu sekali lagi membentuk tubuh fisik baru yang lebih kuat. Buam buam buam. Aliran suara rendah dan dalam yang terus-menerus muncul di lautan api. Tubuh Xiao Yan terus menggumpal dan meledak berulang kali. Seolah-olah telah terbentuk siklus yang sempurna. Senyuman muncul di wajah Dewa Kuno Toushi saat dia menyaksikan adegan ini. Dia mengangguk lembut. Pemahaman anak laki-laki ini cukup bagus. Tak heran jika ia mampu mencapai tahap seperti itu di usia muda. Selain itu, aspek yang paling berharga adalah keteguhan hati dan ketekunan. Sepertinya misiku akan segera berakhir. Dewa Kuno Toushi tersenyum. Nada suaranya mengandung perasaan samar dan bebas. Waktu berlalu di tengah pelatihan. Tanpa disadari, 1 tahun telah berlalu dengan cepat. Xiao Yan telah mengalami kehancuran dan kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya selama 1 tahun ini. Dalam menghadapi siklus ini, bahkan pikiran Xiao Yan menjadi pusing meskipun ketekunannya melampaui orang lain. Hanya sisa pikirannya yang dengan tegas menjaga jiwanya. Keinginan tunggal ini mendorong tubuh fisiknya untuk secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan warisan di tengah kehancuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, masih belum ada akhir yang terlihat di tengah pelatihan pahit ini. Penghancuran diri dan kelahiran kembali berlanjut pada siklusnya yang tak berujung. 1 tahun di makam surgawi lebih dari 2 bulan di benua Douki. Selama 2 bulan ini, dataran tengah mengalami fluktuasi yang ekstrim. Formasi yang ditempatkan oleh klan Hun menutupi seluruh dataran tengah. Hal ini mengakibatkan dataran tengah menjadi tempat kematian yang tidak bisa dinalar. Langit yang semula biru saat ini tertutup oleh lapisan tebal awan darah. Sinar matahari menembus awan darah dan menyinari daratan. Kilau gelap melesat keluar, menyebabkan seseorang merasa tertekan dan gemetar. Aroma berdarah menyelimuti setiap sudut dataran tengah. Kadang-kadang, banyak cahaya darah akan keluar dari awan darah yang menutupi dataran tengah. Mayat terbaring di mana-mana saat cahaya darah lewat dan darah mengalir seperti sungai. Ini benar-benar bencana. Dihadapkan dengan tindakan dari klan Hun ini, faksi dan sekte yang tak terhitung jumlahnya tampak sangat marah pada awalnya. Namun, kemarahan ini berangsur-angsur berubah menjadi ketakutan, horor, mengerikan dan gila. Setelah mereka berkumpul dan menyerang formasi, hanya berakhir dengan sebagian besar dari mereka terbunuh oleh cahaya darah yang sepertinya menembus dunia. Hanya pada saat inilah mereka mengerti betapa kejam dan kuatnya metode klan Hun. Dihadapkan pada cahaya darah yang sesekali turun ke atas mereka dan menyebabkan darah mengalir ke seluruh negeri. Banyak sekte dan faksi tidak punya pilihan selain mengubah pendirian mereka sendiri. Tujuan mereka secara alami adalah markas besar aliansi Skyman Shah. Pada saat ini, hanya area di sekitar markas aliansi Skyman Shah di dataran tengah yang bisa menahan korosi cahaya darah itu. Karenanya, dalam waktu kurang dari sebulan, area dalam jarak puluhan ribu kilometer dari aliansi Skyman Shah ditempati oleh banyak orang yang sedang mengungsi. Setiap sudut dipenuhi dengan massa kulit hitam. Saat ini seluruh dataran tengah telah turun ke dalam kekacauan yang besar.
Aliansi tidak berdaya di hadapan faksi-faksi ini yang bergegas mencari perlindungan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bergandengan tangan dengan banyak ahli untuk melepaskan penghalang pertahanan besar yang menutupi radius 5.000 km di sekitar aliansi Skymanshah. Meskipun demikian, penghalang pertahanan ini menyediakan ruang yang kurang memadai. Banyak fraksi yang tidak punya pilihan selain berkonflik dengan fraksi lain demi menjaga keamanan daerahnya. Mereka bahkan bertengkar satu sama lain, mengakibatkan banyak kematian dan luka-luka. Namun, pasukan aliansi tidak dapat ikut campur dalam masalah ini. Sementara mereka bertahan, Gu Yuan, Ju Kun dan yang lainnya dari pasukan aliansi juga mencoba bekerja sama untuk menghentikan Hun Tiandi untuk mengganggu penyelesaian pil obat tingkat D. Namun, mereka akhirnya kembali dengan kegagalan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menghancurkan formasi yang telah banyak menyerap darah dan ki dari nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan dijaga oleh Hun Tiandi? Mengikuti aliran waktu, dataran tengah yang semula berkembang tertutupi dalam kehancuran. Sekilas, seolah hari kiamat telah tiba. Dengan berjalannya waktu berlalu, semua orang merasa semakin putus asa saat mereka melihat aura di dalam awan darah menjadi semakin ganas dan mengerikan. Mereka semua mengerti bahwa saat iblis itu keluar dari awan darah akan menjadi saat ketika dataran tengah akan berakhir. Tidak ada yang bisa menghentikan situasi ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah hanya menonton aura berdarah di udara menjadi lebih padat. Awan darah menutupi matahari, malapetaka turun di dataran tengah. Semua makhluk hidup pasti akan musnah saat menghadapi bencana ini. Awan darah menutupi dataran tengah selama 3 bulan. Namun, tidak menunjukkan tanda-tanda penyusutan. Selama 3 bulan ini, dataran tengah yang makmur dan hidup menjadi sangat mencekam dan sunyi. Semua orang panik saat mereka mencari tempat aman untuk bersembunyi. Bahkan banyak dari mereka masuk ke lorong bawah tanah dengan harapan untuk bersembunyi dari bencana ini. Awan darah tebal menutupi langit di atas dataran tengah. Bau busuk pekat yang menjijikkan meresap di udara. Tanah itu berwarna merah cerah. Darah kental mewarnai dataran tengah hingga menjadi seperti tanah para iblis. Tulang putih pekat melayang di dalam lautan darah. Tampaknya ada pekikan tajam yang tak terhitung jumlahnya yang bergema di langit, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Pembantaian seperti itu sangat jarang terjadi bahkan dalam sejarah benua Douki. Bagaimanapun, terlepas dari jenis pertempuran besar apa yang meletus, orang biasa kemungkinan besar tidak akan campur tangan. Namun, klan Hun bisa dianggap sangat tidak berperasaan kali ini. Pembantaian mereka tidak akan berhenti karena identitas siapapun. Banyak orang menjadi semakin putus asa di dalam hati mereka saat mereka melihat awan darah di langit, yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Dengan lebih banyak waktu berlalu, energi yang terkumpul di dalam formasi menjadi semakin menakutkan. Semua orang tahu bahwa begitu Hun Tiandi keluar dari retretnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Seluruh negeri ditutupi oleh kematian dan kegelapan. Keputusasaan menyebabkan seseorang gemetar meski tidak merasa kedinginan. Sin pindah ke markas besar aliansi Skymanshah. Banyak tokoh berdiri di atas panggung tinggi. Mata mereka mengandung kesuraman saat menembus penghalang pertahanan besar di langit. Akhirnya, mereka melihat awan darah yang menembus langit. Aura Hun Tiandi semakin kuat. Aku bisa merasakan bahwa dia akan segera berhasil. Tekanan dan keheningan berlanjut sesaat sebelum Ju Kun perlahan berbicara. Hati beberapa orang di sampingnya tanpa sadar tenggelam saat mendengar kata-katanya. Jangan bilang kalau kita hanya akan melihatnya menyelesaikan langkah terakhir. Lei Ying mengatupkan giginya. Suaranya memiliki beberapa keluhan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka seperti kura-kura selama periode waktu ini. Semuanya telah menyusut menjadi penghalang pertahanan. Perasaan semacam ini dianggap semacam siksaan terhadap temperamennya yang agak panas membara. Formasi sudah terbentuk. Hanya energi yang terkumpul di dalam awan darah saja sudah cukup untuk membuat kita kesulitan. Bahkan tidak perlu membicarakan tentang masuk ke dalam dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan Hun Tiandi. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Ada perasaan tak berdaya yang kaya di matanya. Kekuatan Hun Tiandi bukan lagi sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Mendengar ini, tanpa sadar tinju semua orang terkepal.
Bahkan mereka pun merasa sedikit putus asa dalam menghadapi situasi ini. Bahkan tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Area di sekitar aliansi juga dipenuhi konflik. Faksi-faksi yang datang untuk mencari perlindungan mulai bertarung satu sama lain untuk menempati posisi yang aman. Yan Jin mendesah pelan. Sampah tak berguna ini. Saat itu, mereka hanya bermalas-malasan di samping saat kita bertarung dengan klan Hun. Sekarang setelah mereka mencicipi pil pahit, mereka benar-benar berani datang mencari perlindungan kita. Lei Ying menangis dengan marah. Semua orang tersenyum pahit. Di mana faksi-faksi ini menemukan keberanian untuk berpartisipasi dalam perang antara pasukan aliansi dan klan Hun? Tidak perlu terlalu pesimis. Kami masih memiliki harapan. Gu Yuan menguatkan perhatiannya, tersenyum dan berkata. Semua orang tampaknya mengingat harapan terakhir setelah mendengar ini. Cahaya melonjak di mata mereka. Memang, kita masih memiliki harapan. Sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa agar Xiao Yan bisa berhasil menerima warisan Dewa Kuno. Itulah satu-satunya cara bagi kita untuk membalikan keadaan, jika tidak, dataran tengah ini benar-benar akan kiamat. Gambar pria muda kurus melayang di benaknya saat Gu Yuan berbicara dengan lembut, namun, saya yakin dia akan menunjukkan keajaiban kepada kita. Secara alami akan menjadi yang terbaik jika itu masalahnya. Sepertinya kata-kata Gu Yuan menular. Kelompok yang awalnya tegang sekarang agak sedikit santai. Senyuman muncul di wajah mereka. Waktu perlahan berlalu, di tengah kengerian dan keputusasaan individu yang tak terhitung jumlahnya. Awan darah yang menyelimuti langit menciptakan tekanan sedemikian rupa sehingga seseorang memiliki dorongan untuk menjadi gila. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setengah tahun. Awan darah di langit menjadi semakin dalam dan khusyuk. Di saat yang sama, mereka juga menjadi semakin tebal. Kadang-kadang, sinar matahari pun sulit menembus. Jumlah cahaya darah yang meningkat menyapu langit selama periode waktu ini. Gelombang setiap cahaya darah akan disertai dengan aroma darah yang naik ke langit. Namun, dengan meningkatnya jumlah orang yang mengerumuni penghalang pertahanan yang ditempatkan aliansi Skyman Shah, beberapa cahaya darah yang menakutkan secara bertahap mengubah target mereka. Pada akhirnya, mereka bahkan mulai menghantam penghalang pertahanan. Untungnya, ada banyak individu kuat dalam aliansi tersebut. Karenanya, menstabilkan penghalang pertahanan ini tidak menimbulkan banyak masalah. Tentu saja, setiap kali cahaya darah menyerbu ke arah penghalang pertahanan, itu secara alami menyebabkan banyak orang panik. Bagaimanapun, satu-satunya perlindungan yang dimiliki semua orang adalah penghalang pertahanan di langit. Begitu penghalang pertahanan ini dihancurkan, mereka akan menjadi anggota mayat yang menutupi tanah. Setengah tahun perlahan berlalu sementara banyak orang merasa ketakutan. Tidak ada pertempuran besar yang mengguncang bumi yang terjadi selama setengah tahun ini. Namun, bau berdarah yang menekan adalah penyebab kegilaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pertempuran besar manapun. Awan darah hanya menutupi setengah dari dataran tengah selama waktu setengah bulan ini. Tidak ada ahli dari klan Hun yang muncul. Bahkan suara Hun Tiandi tidak muncul di langit. Namun, aura ganas dan mengerikan dari lautan darah menjadi semakin menakutkan dengan berjalannya aliran waktu. Pada bulan ke-7 setelah formasi menutupi seluruh dataran tengah, lautan darah di langit yang jauh akhirnya menampakkan beberapa riak. Lautan darah bergolak. Pusaran air muncul di dalam lautan darah. Setelah itu, teratai berwarna darah besar perlahan bangkit dari lautan darah. Sesosok duduk di atas teratai darah. Rambut berwarna darah jatuh seperti air terjun. Beberapa bahkan jatuh ke lautan darah. Sosok itu melayang di lautan darah seperti iblis yang melebarkan sayapnya. Kekuatan yang membuat seseorang mabuk. Mata tertutup rapat sosok manusia itu perlahan terbuka. Warna merah tua yang mengisinya menyebabkan gelombang besar muncul di lautan darah. Jatuh. Ruang di belakang Hun Tiandi menjadi terdistorsi saat membuka matanya. Sosok manusia yang tertutup api hitam muncul. Warga keturunan dari klan Ling, Si dan Yao semuanya telah dilemparkan ke dalam kolam darah. 60 hingga 70% warga keturunan dari klan Hun juga telah dilemparkan. Namun, hal ini menyebabkan banyak ketidakpuasan.
Api pelahap kehampaan menatap sosok manusia, yang rambutnya telah berubah menjadi warna darah, dan berkata. Mata darah Hun Tiandi itu sedikit berfluktuasi. Dia tertawa pelan. Teratai darah diputar dan dia melihat langsung ke api pelahap kehampaan. Api hitam di mata api pelahap kehampaan melompat setelah dia diawasi oleh Hun Tiandi. Dia bertanya dengan suara samar, ada apa? Sepertinya ada sesuatu yang lebih bercampur dalam energi lautan darah. Hun Tiandi tertawa. Oh. Api hitam dari mata api pelahap kehampaan layu dengan intens. Hun Tiandi tersenyum lebar. Tangannya tiba-tiba terulur ke lautan darah di depannya. Setelah itu, dia meraihnya dengan kasar. Seluruh lautan darah mulai bergolak. Selanjutnya, jejak cahaya hitam menggumpal di telapak tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok api hitam. Jika aku menyerap energi ini ke dalam tubuhku, benih pelahap ini kemungkinan besar telah kamu tanamkan? Hun Tiandi tersenyum sambil memandangi kumpulan api hitam itu. Setelah itu, dia memelototi api pelahap kehampaan dan berkata, sepertinya kamu tidak setia padaku? Anda telah memaksa saya untuk melakukan ini. Cahaya yang ganas tiba-tiba keluar dari mata api pelahap kehampaan. Kedua tangannya tiba-tiba menekan lautan darah. Riak dipancarkan. Segera setelah lautan darah berfluktuasi, api hitam yang tak berujung menyebar darinya dan dengan ganas meletus ke arah Hun Tiandi. Menyerang. Was-was-wus. Api pelahap kehampaan tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras ketika api pelahap kehampaan menyerang. Orang bisa melihat ruang di sekitarnya berfluktuasi. Puluhan sosok muncul. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum melebarkan mulut mereka dan meludahkan sekelompok api hitam pekat. Api hitam ini dengan cepat berkumpul. Akhirnya, mereka berubah menjadi susunan aneh di lautan darah. Mereka kemudian menutupi Hun Tiandi. Haha, sepertinya kamu diam-diam telah merencanakan selama beberapa tahun ini. Tanpa sadar tetua ini sebenarnya telah dikendalikan oleh Anda. Hun Tiandi berbicara dengan terkejut setelah melihat sosok yang dikenal ini. Lupakan tentang tetua. Sebagian besar anggota klan dari klan Hun memiliki segel garis keturunan yang telah saya tempatkan di dalam tubuh mereka. Hun Tiandi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak siap? Jika tidak mengandalkanku, klan Hunmu akan menderita kerugian serius. Api pelahap kehampaan tertawa dingin. Awalnya, saya akan melakukan pertukaran untuk ini. Namun, Anda sebenarnya berencana untuk membunuh saya. Anda tidak bisa menyalahkan saya karena bertindak lebih dulu. Hun Tiandi menggeleng. Ekspresi matanya tiba-tiba menjadi gelap dan pekat. Selama aku ada, klan Hun tidak akan pernah menderita kerugian serius. Anda saat ini bukan tandingan saya. Itu sama saja dengan bunuh diri. Hun Tiandi tiba-tiba berdiri dari teratai darah. Dia tertawa keras ke arah langit. Mulutnya segera melebar dan kekuatan isap meledak. Gelombang api hitam yang menutupi dirinya berubah menjadi garis api yang ditelan olehnya. Aura yang tampaknya melampaui dunia ini tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Hun Tiandi saat dia menyerang. Segera, gelombang raksasa naik dari lautan darah yang tak berujung ini. Blar-blar-blar. Lautan darah di bawah lusinan sesepuh dari klan Hun melonjak. Akhirnya, mereka dibungkus oleh gelembung darah. Gelembung darah itu menyusut dengan hebat dan seseorang bisa mendengar banyak suara teredam muncul. Tubuh mereka meledak menjadi percikan darah yang menyatu dengan lautan darah. Para ahli dari marga Hun ini bahkan tidak sempat bereaksi sebelum langsung dibunuh oleh Hun Tiandi. Hadiah sudah berhasil? Api pelahap kehampaan akhirnya memucat karena terkejut setelah merasakan aura yang luas dan kuat yang melampaui dunia. Sudah setengah bulan aku berhasil dan tinggal menunggumu. Hun Tiandi menjilat bibirnya yang merah padam. Telapak tangannya diarahkan ke api pelahap kehampaan sebelum meraih dengan lembut. Untuk memberi selamat kepada saya karena berhasil menjadi elit Doudi yang pertama dalam 10.000 tahun, tolong berikan saya api esensi Anda. Hun Tiandi, nyawa anggota klan dari klan Hun bisa diambil olehku hanya tiupan. Jangan salahkan aku karena kejam jika kamu berani menyerang. Api pelahap kehampaan meraung. Hun Tiandi berhenti sejenak mendengar hal itu.
Dia menoleh dan melihat api pelahap kehampaan dengan ekspresi aneh. Dia berkata, "Kamu telah bersamaku untuk waktu yang lama. Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak mengetahui karakter saya." Api pelahap kehampaan merasakan hatinya menjadi dingin. Orang ini bersedia membayar berapapun harganya untuk mencapai tujuannya, bahkan jika harganya adalah seluruh klan Hun. "Datanglah kemari." Sama seperti api pelahap kehampaan telah memahami ini dan berencana untuk melarikan diri, bagaimanapun, dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya tidak lagi bisa bergerak. Meledak. Blar 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 blar. Hun Tiandi tersenyum. Dia dengan lembut mengerahkan dan mengepalkan tangannya ke api pelahap kehampaan. Tubuhnya meledak terpisah. Itu berubah menjadi api hitam yang menembus langit saat itu dengan gila-gilaan melarikan diri ke segala arah. Hun Tiandi melirik api hitam yang kabur itu. Dia melebarkan mulutnya dan kekuatan isap meledak. Banyak api hitam dengan cepat terbang mundur dan masuk ke mulutnya. "Kekuatanmu saat ini seperti semut di mataku." Hun Tiandi dengan anggun mengusap sudut mulutnya dengan punggung tangannya setelah dengan mudah menelan api pelahap kehampaan ke dalam tubuhnya. Bibir merahnya tampak sangat jahat. "Sekarang, sepertinya aku harus pergi dan menghabisi orang-orang merepotkan itu." Mata Hun Tiandi tertuju ke daratan. Senyuman aneh muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, sebuah suara, yang berisi darah haus yang tak berujung bergema di dataran tengah dengan cara yang luas dan perkasa. "Ingatlah bahwa hari ini adalah hari di mana aku, Hun Tiandi, telah mendapatkan gelar dewa.